Hai Besti, kembali lagi di alur perfilman. Dan alur film kali ini diambil dari film klasik Persia yang menceritakan tentang gadis Yahudi yang dilantik jadi Ratu Persia. Oke Besti, tidak usah berlama-lama, langsung ke alur filmnya. Dan Besti jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Kisah berawal dari sang Raja Saul, raja bangsa Israel, yang mempercayai Samuel yang mengaku sebagai nabi dan memerintahkan Raja Saul untuk membinasakan musuhnya sebagai persembahan. Samuel menyuruh sang raja menghabisi semuanya tanpa tersisa. Bahkan dia tidak membiarkan satu orang hidup sama sekali. Raja Agag dari bangsa Amalek tertangkap bersama ratunya yang sedang hamil. Ratunya berhasil melarikan diri dengan perutnya yang besar. Samuel memberitahu raja kalau istrinya Raja Agag berhasil melarikan diri. Raja Saul tidak keberatan karena apalah artinya seorang wanita. Yang penting Raja Agag masih dalam tahanannya. Samuel memberitahu sangat bahaya karena istrinya Agag sedang hamil dan bisa saja keturunannya akan menuntut balas. Samuel yang marah langsung mengambil pedang dan menghabisi Raja Agag. Sementara istrinya melahirkan seorang putra dan dididik dengan dendam serta kebencian. Dan dikenalkan satu simbol Agag dengan harapan suatu saat ada keturunan Agag yang membalaskan dendam kepada bangsa Yahudi. Tiba saatnya keturunan Agag datang dan menghabisi semua bangsa Yahudi. Salah satunya kedua orang tua Hadasa, gadis kecil yang telah tertulis takdirnya menjadi seorang ratu Persia dan ditakdirkan menyelamatkan semua kaumnya. Hadasa tumbuh dewasa di kota Susan, Persia, tinggal bersama pamannya Mordeka. Dia memiliki impian ingin pergi ke Yerusalem, tapi pamannya selalu mencari alasan dan menunda kepergiannya. Hadasa tidak berputus asa, terus memohon. Sang paman juga masih belum mengizinkan. Hadasa suka membacakan dongeng pada anak-anak karena dia sendiri suka dengan membaca buku dongeng. Hadasa juga memiliki teman dekat bernama Jesse. Sementara di istana, bangsawan terdekat raja bernama Admata bekerja sama dengan Haman keturunan Agag untuk mengambil tahta sang raja. Mereka merencanakan untuk menggulingkan sang ratu karena Admata mendapat bocoran kalau sang ratu menolak untuk perang. Sang raja yang menyimpan dendam atas kematian ayahnya, Raja Darius, 4 tahun yang lalu, menggebu-gebu ingin berperang karena ingin menuntaskan dendamnya. Sang ratu datang untuk mencegah agar raja tidak berperang, karena itu hanya akan merugikan bangsanya sendiri, apalagi bangsanya yang sudah aman dan makmur. Sang ratu juga tidak ingin kalau sang raja pergi berperang. Sementara paman Mordeka bersiap ingin ke acara pesta sang raja, karena raja mengundang semua petinggi dan juga semua rakyat untuk menghadiri pesta, dan juga akan diumumkan keputusan perang. Hadasa sambil membantu pamannya bersiap, dia juga minta izin untuk pergi ke Yerusalem. Dan akhirnya pamannya mengizinkan, membuat Hadasa merasa senang. Hadasa juga ingin ikut ke pesta raja, tapi pamannya tidak mengizinkan karena Hadasa masih terlalu muda dan polos. Hadasa diam-diam ingin pergi ke pesta raja. Jesse, teman baiknya, mengageti dari depan dan menemani Hadasa ke pesta raja. Pesta dimulai. Semua orang menyambut kedatangan raja. Hasada dan Jesse menyaksikan dari atas aula. Admata menyerukan Ratu Wasti, membuat semuanya juga ikut menanyakan. Sang raja menanyakan keberadaan sang ratu. Hegai, Kasim sang ratu memberitahu kalau sang ratu mengadakan pesta sendiri sebagai bentuk protes menolak perang.
sang raja menyuruh untuk menjemput sang ratu. Akan tetapi, sang ratu menolak kalau dia tidak enak meninggalkan tamunya. Dan dia juga tidak ingin merendahkan dirinya dengan berpesta dengan orang-orang pemabuk yang haus peperangan. Atmata menghasut sang raja untuk menceraikan sang Ratu Wasti. Karena jika tidak akan menjadi contoh istri berani melawan sang suami. Raja yang termakan hasutan langsung mengumumkan kalau Wasti bukan ratu lagi. Hasada yang mendengar merasa kecewa pada keputusan raja. Sementara Atmata merasa senang karena rencananya berhasil. Hasada dan Jeshi merencanakan kumpul di masa untuk pergi bersama di Yerusalem. Sementara sang raja mencari ratu baru dengan membawa semua gadis yang terpilih untuk dijadikan ratu. Raja juga memerintahkan membawa pria-pria muda untuk dijadikan kasim sang ratu. Jeshi yang ingin menemui Hasada yang sedang menunggu di hadang prajurit dan dibawa ke istana, membuat Hasada kembali pulang dan mencurahkan kekecewaannya pada sang paman. Sang paman juga berpesan pada Hasada kalau dia terpilih agar tidak memberitahu identitasnya kalau dia seorang Yahudi demi keselamatannya. Sang paman juga mengganti nama Hasada menjadi Esther agar tidak ada yang curiga. Di saat Hasada keluar, di depan rumah sudah ada banyak prajurit dan merampas kalung peninggalan nenek moyangnya. Serta memaksa membawa Hasada ke istana. Pamannya marah yang melihat para prajurit memaksa dengan brutal. Hasada dan gadis lainnya dibawa masuk ke istana tempat para calon ratu untuk menempuh pelajaran seorang bangsawan dan disambut Kasim Hegai. Di istana Hadasa tidak bisa tidur karena teringat saat penyerangan pada kaum Yahudi yang menyebabkan kedua orang tuanya tewas. Di saat tertidur pulas, salju pun turun, membuat Hasada senang dan menari. Yang ternyata turunnya salju hanya hayalannya saja. Dia pun terhenti karena ada Kasim Hegai. Karena sudah merasa malu, Hasada memberitahu apa ada yang salah. Hegai menanyakan nama Hasada. Hasada pun menjawab namanya Esther, tapi tidak memberitahu asalnya. Hegai memberitahu kalau 1 jam lagi harus menemuinya. Di tempat para calon ratu, Hegai memberitahu kisahnya kalau dia dulu seorang panglima perang, sampai dia harus kehilangan satu matanya dan kejantanannya. Sehingga dia sekarang harus jadi kasim sang ratu. Hegai juga mengajari semua calon bagaimana harus bersikap dan melatih semuanya yang harus dilakukan seorang ratu. Di jam makan siang, Hegai mengantar semua gadis makan siang. Jeshi yang sedang meratap sedih karena kejantanannya sudah dihilangkan, melihat Hasada. Hasada yang melihat menu babi dia sangat jijik, namun karena takut sama Hegai dia pun mengambil. Akan tetapi diberikan pada monyet istana. Hegai yang melihat menghampiri dan menanyakan apa Hasada melakukan semuanya itu karena agar tidak terpilih. Hasada memberitahu kalau dia sudah membaca semua buku yang diceritakannya. Hegai yang tidak percaya tertawa sambil pergi. Di saat Hasada kembali ke kamar, dia mendapati banyak buku cerita. Dia pun merasa senang. Bacakan pada satu temannya yang suka dengan dongeng. Hegai juga mendengarkan dari balik dinding. Hasada mendekati Hegai. Sejak saat itu mereka menjadi dekat. Hegai membawa semua calon untuk mengambil perhiasan untuk dipakai bertemu sang raja. Dan setelah itu bisa menjadi miliknya selamanya.
Hasada hanya diam. Hegai menanyakan kenapa tidak mengambil perhiasan. Hasada tidak ingin mengambil karena dia tidak tahu apa yang disukai sang raja. Hegai memberi kalung yang baru didapat, yang pasti disukai oleh raja. Hasada senang karena itu memang kalung warisan yang dirampas darinya. Di saat Hasada tidur, Hegai datang dan membawa ke ruang raja untuk membacakan catatan kerajaan. Esther membacakan catatan raja, tapi raja masih tidak peduli. Dia pun jadi bercerita tentang Yakub dan putrinya Rahel, tentang percintaan. Membuat sang raja jadi keluar dan menanyakan kenapa mengubah catatan jadi kisah percintaan. Raja menanyakan nama dan asalnya. Hasada menjawab Esther dari Susan. Raja tidak percaya karena yang dia tahu tidak ada yang bagus dan pintar di Susan. Raja melihatkan patung yang dimandikannya. Tanpa sengaja tangannya bersentuhan, membuat mereka saling canggung. Di pagi hari, sang raja bermain pedang dengan panglima, teman dekatnya. Hegai datang menyuruh sang raja untuk memilih calon ratu baru. Jesse menemui Hasada dan ingin membawa pergi ke Yerusalem. Hasada menolak. Semua calon digilir satu malam bersama sang raja, dan raja akan memilih salah satu untuk dijadikan sang ratu. Calon pertama Miskat yang dipilih oleh Atmata, karena kalau dia jadi ratu bisa dikuasainya. Sang raja mengajak jalan Miskat naik kuda, karena perhiasannya yang sangat banyak jadi sulit untuk menaiki kuda, hingga Miskat terjatuh. Dan malam yang kedua, calon ratu yang kedua, dia langsung muntah-muntah dan lari, karena raja sengaja memakai bau yang menyengat di tubuhnya. Dan calon yang ketiga giliran Hasada. Di kamar raja sudah ditaruh buku cerita dan menyuruh menceritakan kisah lanjutan. Raja juga menanyakan kenapa tidak memakai perhiasan. Hasada melepaskan kalung miliknya dan menyerahkan kehidupan masa lalu dan masa depannya pada sang raja. Raja menanyakan seharusnya pria yang memberikan sesuatu dan menanyakan apa yang Hasada minta. Hasada hanya meminta hati raja untuknya. Raja pun melamar Hasada dan ingin menikahinya. Hasada merasa senang, mereka pun menikah. Sang raja memperkenalkan Esther, ratu baru. Di malam pertama, raja memberitahu kalau dia selalu mencari cara untuk menolak calon lainnya. Sementara Atmata marah karena Miskat tidak terpilih, jadi sangat sulit untuk merapas singgasana raja. Dia pun menyuruh koki istana untuk meracuni raja. Paman Mordekai yang datang mengucapkan selamat pada Hasada. Dia juga berpesan agar tidak memberitahu raja jati dirinya. Setelah selesai dia langsung pulang, namun di jalan dia mendengar dua orang ingin membeli racun. Dia pun jadi mengikutinya. Paman Mordekai memarahi penjual obatnya karena bagaimana dia bisa menjual racun untuk membunuh orang, dan menanyakan untuk siapa. Paman Mordekai mengirim pesan untuk Hasada, yang istrinya ada yang ingin meracuni sang raja, membuat Hasada dan Hegai menemui Atmata untuk mencari tahu siapa pelakunya. Atmata menyuruh Haman menghabisi orang yang ingin meracuni raja, dan bilang ke Hasada kalau tidak ada yang menyuruhnya. Haman berpura-pura menjadi kepercayaan Atmata untuk mendukung ambisinya menghabisi orang Yahudi seakar-akarnya. Ratu datang ke perpustakaan. Dia melihat Haman berpidato. Dia melihat simbol Haman mirip simbol yang menghabisi kedua orang tuanya.
Hasada datang ke perpustakaan untuk mencari data tentang bangsanya. Haman datang membuat Hasada panik dan langsung membakar buku catatan dan bilang kalau dia sangat letih dan pergi. Hasada berbincang dengan pamannya lewat pintu belakang. Raja yang kembali dari perang juga lewat pintu belakang karena ingin memberi kejutan ke Hasada. Raja yang melihat Hasada dengan seorang pria merasa dikhianati. Hasada yang melihat suaminya menyapa. Raja dengan ketus menjawab dan marah karena kalungnya tidak dipakai. Pada malam hari Hasada ingin masuk kamar, mendengar suara wanita tertawa, membuatnya langsung pergi, yang ternyata seorang pelayan dan Kasim lagi membereskan kamarnya. Panglima kepercayaan raja ingin dihabisi oleh anak buah Atmata dan diselamatkan oleh Haman. Atmata disidang dan dia meminta saksi lain. Haman datang dan memberitahu ke sang raja semua kejahatan Atmata. Sementara Haman menjadi orang kepercayaan raja. Haman juga menghasut sang raja untuk menghabisi orang Yahudi dan tidak menyisakan satu pun terlewat. Sang panglima keberatan jika harus membunuh anak-anak dan wanita. Haman yang haus darah orang Yahudi memprovokasi raja, membuat raja yakin. Panglima menemui sang ratu agar menghentikan raja. Ratu datang ke perpustakaan menemui raja. Dengan pendiriannya, raja masih bersikeras dan mengancam akan melakukan hal sama ke Hasada seperti Ratu Wasti, ratu sebelumnya. Hasada memberitahu bagaimana bisa raja ingin membunuh orang yang menyelamatkan nyawanya, bahkan bukannya memberi penghargaan, dan langsung meninggalkan sang raja. Sementara Haman berdeklarasi untuk menghabisi bangsa Yahudi pada tanggal 13. Jesse membawa pesan paman Mordeka ke Hasada. Di dalam pesan meminta agar Hasada tetap menyembunyikan kebenarannya. Hasada merasa bingung karena sebentar lagi pasukan akan menghabisi bangsa Yahudi, termasuk pamannya. Sang raja bermimpi melihat tiang gantungan, membuatnya merasa takut. Keesokan pagi, sang raja menanyakan ke Haman bagaimana cara menghormati orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Haman memberitahu memakaikan baju raja padanya dan menggiringnya, supaya semua orang tahu kalau orang tersebut orang yang sangat dihormati sang raja. Raja menyuruh Haman melakukan semua itu. Haman setuju. Setelah disebutkan nama Mordeka, dia menjadi kesal. Namun apalah daya, dia hanya seorang hamba. Di saat jalan keluar, Haman berpapasan dengan Hasada. Karena tidak tahu ratunya seorang Yahudi, dia memprovokasi Hasada agar membujuk raja tidak menghormati Mordeka, karena dia seorang Yahudi. Hasada meyakinkan orang Yahudi juga sama dengan kita. Tidak ada yang salah menghormatinya, apalagi dia pernah menyelamatkan nyawa raja. Haman kesal ke Hasada. Tiba saatnya Haman mengarak Mordeka, walau sebenarnya dia sangat membencinya. Pada malam Hasada sedang tidur, Jesse menyelinap ke kamarnya dan memberitahu kalau besok raja akan pergi berperang dan menunjuk Haman sebagai walinya. Kesempatan terakhir Hasada untuk membujuk raja agar menghentikan pemusnahan bangsa Yahudi. Dan pamannya juga berpesan, walau nanti semua harus mati, dia harus menyimpan semua kebenaran. Hasada memberitahu Jesse agar menyuruh semua bangsa Yahudi berpuasa, dan dia akan menemui raja di aula, walaupun harus melanggar hukum. Karena hukum di istana, seorang ratu tidak bisa menemui sang raja di aula dewan.
hanya bisa menemui sang raja di kamarnya saja. Jika melanggar, hukumannya langsung dipenggal. Keesokan hari, raja di aula sedang mengumumkan selama dia berperang, Haman akan menjadi penggantinya. Sementara Hasada tidak dibolehkan Kasim Hegai karena dia tidak ingin kalau Hasada mati. Hasada tidak peduli kalau dia harus mati. Hegai memegang tangannya, tidak mengizinkan Hasada keluar. Hasada menjelaskan dan Hegai menghargainya. Dalam keadaan hujan, Hasada berlari menuju aula. Dan di saat masuk, semua terheran karena Hasada melanggar hukum. Pamannya yang melihat juga merasa gelisah. Semua anggota dewan menyuruh menghukum mati Hasada. Dengan penuh keberanian, Hasada mendekati sang raja dan menatap ke wajah dengan senyuman. Sang prajurit menarik pedang dan ingin memenggal kepala Hasada. Akan tetapi ditahan oleh tangan sang raja. Karena kehujanan, Hasada pingsan. Setelah sadar, dia mengundang raja untuk menemuinya. Hasada memberitahu Jesse dan Hegai kalau masih ada satu kesempatan. Haman mempengaruhi sang raja, dan dia mengusulkan untuk menemani raja bertemu Hasada. Raja dan Haman menemui Hasada. Hasada meminta perlindungan nyawanya dan juga bangsanya. Sang raja memberitahu bagaimana melindunginya kalau raja sendiri saja tidak tahu bangsanya. Hasada memberitahu sang raja kalau Haman sangat haus akan darahnya dan dia sangat ingin menghabisi semua bangsa Yahudi karena dendam berabad-abad. Haman yang mendengar memberitahu sang raja kalau Hasada berbohong, hanya mencari alasan agar raja tidak jadi perang. Hasada melihatkan kalungnya, dan ada cahaya bintang simbol dari bangsanya. Haman bilang tidak melihat, sang raja hanya diam. Haman juga mengatakan hal kalau Hasada hanya mengarang cerita. Hasada merasa putus asa dan sedih, sementara sang raja pergi meninggalkannya. Haman yang melihat raja pergi datang dan mendekati Hasada. Dia juga berusaha ingin menyakiti Hasada. Di saat dia mencekik Hasada, sang raja langsung menarik kepala dan mencekik Haman karena dia berani menyentuh ratunya walau dia tahu suaminya masih ada di sini, dan menyuruh panglima menangkapnya. Sang panglima mulai tahu alasan di depan rumahnya ada tiang gantungan untuk menggantung Mordeka. Sang raja memerintahkan agar menggantungnya di tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Hasada menanyakan apa yang membuat sang raja kembali. Ternyata sang raja melihat bintang dalam kalungnya. Dan di hari orang Yahudi ingin dihancurkan, justru Mordeka orang Yahudi dilantik sang raja menjadi penasehat kerajaan. Hasada dan pamannya sudah bisa bertemu terang-terangan. Dan Hasada tetap menjadi Ratu Persia selamanya. Dan terima kasih buat sahabat semua yang sudah mensupport channel ini sampai detik ini.